Bismillahirrahmanirrahim. Puasa. Nggak perlu Ustaz ingatkan kami puasa. Memang saya nggak mau ingatkan puasa. Tapi ingat, ibu nggak puasa 30 hari waktu mengandung anak. Menyusukan anak nggak puasa lagi 30 hari. Menyusukan anak 2 tahun nggak puasa lagi 30 hari. Satu anak ibu nggak puasa 90 hari. Satu anak ibu nggak puasa 90 hari. Pas mau puasa tahun ketiga, adiknya nongol. Jadi kalau ibu ada anak 3, ibu tidak puasa 9 kali 3. Berapa mau diganti? Bagaimana kalau mati punya utang puasa? Man mata, siapa yang mati? Wa alaihi siyamun, punya utang puasa. Sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib mengganti puasanya. Ibu jangan jawab. Bagaimana dengan puasa anak pertama, anak kedua, anak ketiga? Sudah diganti apa belum? Jangan jawab. Bersyukur kalau punya suami yang ngerti agama. Dia bangunkan ibu, bangun masak sahur, bangun puasamu ganti. Tapi kalau dapat ibu laki Fir'aun, ibu sedang puasa pun disuruhnya batal. Batalkan. Apa puasa-puasa? Ini ganti mas. Apa diganti-ganti? Ini anak kita kemarin. Apa anak-anak? Nah, ibu kalau gitu ibu marah juga. Aku nggak puasa ini gara-gara ente. Coba kalau ente diam aja. Kan nggak hamil aku kemarin. Oleh sebab itu makanya dicari laki-laki itu yang ngerti agama. Iza ja'akum man tardawna din. Kalau datang meminang anak gadismu, adikmu, yang pertama kau lihat adalah din, agamanya. Karena kalau selamat agamanya, maka dia akan menyuruh istrinya puasa. Karena nanti aku akan dituntut di hadapan Allah, kenapa engkau tidak mengqadha puasamu? Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, ku anfusakum. Ini yang saya lihat, yang saya ingatkan ini istrinya. Ingatkan istrinya. Tinggal puasanya 90 hari. Karena 3 tahun gak puasa. Rupanya suaminya baru 2 tahun belakangan puasa. Selama ini gak puasa juga. Nah, diqadha lah, diganti. Insya Allah kalau puasa Senin Kamis. Sebulan 8 hari. 10 bulan 80 hari. Tambah 11 bulan 88 hari. Tambah 2, setahun istiqomah puasa sunat, maka sudah terbayar 90 hari. Niatnya niat qadha. Nih hari Senin. Niatnya puasa qadha. Saya niat puasa qadha karena Allah mengganti puasa yang kemarin. Maka otomatis dia dapat 2. Qadhanya lunas, dapat puasa hari Senin. Ustaz kalau niat sekarang boleh? Enggak boleh karena sudah azan subuh. Tapi katanya boleh niat jam 9 pagi puasa sunat. Pagi enggak ada sarapan. Suaminya nanya, sarapan kita mana mak? Enggak ada belanja mas. Kalau gitu saya niat puasa sunat. Boleh. Dengan syarat dari azan subuh tadi memang enggak makan. Ini kadang banyak orang, saya niat puasa aja lah Pak Ustaz. Lontong sayur udah masuk 2 mangkuk. Mana mau puasa? Oleh sebab itu maka puasa. Apalagi ibu-ibu yang takut berat badan naik. Bagus banyak-banyak puasa. Mahasiswa-mahasiswa, kalian bagus banyak-banyak puasa. Karena anak muda ini nafsunya bergejolak. Jangankan jangankan saking bernafsu bergejolak. Jangankan ngelihat perempuan, ngelihat bencong aja bernafsu. Sekarang ada lagi tren namanya lady boy. Wajah lady, kaki boy. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak muda kita dari LGBT. Makanya program
remaja Masjid Baitur Rahman buatkan programnya namanya Be a Man. Main futsal, main bola, karate, panggil bapak polisi tentara untuk melatih karate. Pagi Ahad libur. Ai! Yang meja-meja, ai! Gak apa-apa. Yang penting sehat dia. Tempeleng agak 5 kali. Hilang bencongnya. Ini harus kita jaga ini. Puasa sunat itu bagus. Kita makan apel. Apel dibelah. Kenapa tidak ada ulat di dalam apel? Karena disemprot pestisida. Di dalam pestisida ada bahan kimia. Masuk ke dalam darah, ke daging menjadi cancer. C-A-N-C-E-R, cancer. Orang kita payah bilang cancer. Kenapa dia? Kanker. Bagaimana cara mematikan bakteri? Bagaimana cara mematikan bahan kimia ini? Orang barat punya terapi namanya fasting. Apa itu fasting? Tidak makan berat. Minum boleh, makan buah boleh. Begitu mereka, fasting. Orang Islam, saya baca itu iklannya. Fasting 8 hari sebulan untuk menghilangkan penyakit-penyakit otomatis dalam badan. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Mereka baru tahu sekarang nahan makan 8 hari sebulan. Persis yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. 8 hari dalam sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Loh, kok 9? Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Saya yang salah. Oleh sebab itu maka ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah puasa, bagus. Kamu puasa apa ini? Saya malu kalau cuma Senin Kamis Pak Ustadz. Terus puasa apa? Puasa Daud. Senin makan, Senin puasa, Selasa makan, Rabu puasa, Kamis makan, Jumat puasa, Sabtu makan, Ahad puasa, Senin makan. Ini puasa Nabi Daud alaihissalam. Kenapa puasa Daud? Kenapa bukan puasa Isa? Seandainya puasa Isa, orang maklum. Kenapa Isa bisa puasa? Karena Isa nggak punya istri. Tapi ini Daud. Daud itu puasanya sebulan 15 hari. Memangnya kenapa Daud? Daud adalah raja. Di barat namanya King David. King David itu Nabi Daud. Dia raja sekaligus Nabi. Dan dia punya istri 100 orang. Baca sejarah Nabi Daud. 100 istrinya, puasanya 15 hari. Ente istri 1 gak pernah puasa. Makanya nanti orang yang gak pernah puasa ini ketemu sama Nabi Daud senyum-senyum. Kata Daud, aku biniku 100 puasa 15 hari sebulan. Ente bini 1 Ramadan pun gak puasa. Oleh sebab itu maka puasa yang paling bagus adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Syahadat sudah, salat sudah, puasa sudah. Apalagi bayar zakat. Orang pegawai pupuk Kaltim dengan pegawai Bada LNG ini zakatnya mesti potong atas. Sebelum turun ke tangan dah potong duluan. Tapi jangan nanti Islam diejek. Apa ini agama Islam ini? Banyak kali potongannya. Potong atas, potong bawah. Potong atas, zakat. Potong bawah, sunat. Dua-dua ini baik. Kenapa dipotong di atas? Supaya berbagi. Rupanya saudara kita yang non-muslim itu juga ada potongannya. Namanya 1/10. 1/10 artinya potongannya 10%. Sedangkan kita potongannya cuma 2,5%. Bayarkan zakat ke Basnas, Lembaga Amil Zakat, Infak Sodakoh, Pupuk Kaltim, dan LNG Bada. Bayarkan zakat. Kalau di kota namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Oleh sebab itu orang yang tidak bayar zakat ini, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, orang yang tidak pernah bayar zakat. Apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar kepada mereka tentang azab yang amat sangat menyakitkan.
Yauma yuhma 'alaiha, harta mereka akan dipanaskan. Lalu setelah dipanaskan, ditimpakan kepada tiga. Fatukwa biha jibahuhum, kening, junubuhum, pundak, usus, zuhuruhum, pundak. Harta yang dipanaskan nanti di akhirat, mendidih, menggelegak, diletakkan di tapak kaki, mendidih otaknya, ditimpakan ke kening, ke pundak, ke usus. Ada juga yang menafsirkan di akhirat nanti kening, pundak, usus. Di dunia sudah dapat bonusnya. Kening stres, pundak sakit tulang, usus sakit mah. Tiga-tiga dapat. Na'udzubillah. Oleh sebab itu bayarlah zakat. Bapak Ibu yang sudah bayar zakat, alhamdulillah. Yang belum bayar zakat, saya kasih tahu sekarang, bayarlah zakat sebelum Allah mengambil harta itu. Karena kata Allah, wala in kafartum, kalau kamu ingkar, inna azabi lasyadid, azabku amat sangat keras. Bagaimana hebatnya orang pupuk Kaltim bayar zakat, tahfiz Quran gratis, boarding. Maka semua yang bayar zakat, infak, sedekah disalurkan kepada rumah tahfiz. Baitur Rahman bukan cuman masjid, Baitur Rahman punya sekolah, ada sekolah agamanya yang berbasiskan Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, dan ditambah tahfiz Quran. Mudah-mudahan yang bersedekah, berinfak, bersedekah dilipat gandakan Allah rezekinya insyaallah. Maka Bapak Ibu, sekolah-sekolah yang hanya mementingkan fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, jangan lupa di kepala anakmu mesti juga ada yang 5. Akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran, hadis, fikih. Maka sejalan antara ilmu, inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi. Penciptaan langit, muncul ilmu astronomi. Penciptaan bumi, apa yang ada di dalam tanah, muncul ilmu geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, muncullah ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ini semua menjadi ayat-ayat. La ayatil liulil albab. Itu semua menjadi ayat bagi orang-orang yang berfikir, bagi orang-orang yang berakal. Makanya dalam Quran disebutkan beberapa kali, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Kenapa kamu tidak gunakan akal, berpikir tentang bumi, digali tanah, muncullah gas, muncullah minyak, muncullah pupuk, akhirnya disedot ke atas, bangkit ekonomi umat, negara menjadi maju, keluar zakat, wakaf, infak, sedekah. Itu semua hasil karya cipta, karsa, pikiran manusia. Oleh sebab itu maka kita jaga pikiran ini.